Sarana Kerja Tentang NPM 190/404/30/29. Pendapat saya sebagai seorang pendidik, pandemi COVID-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran, dan hakikat kemanusiaan. Jika selama ini manusia dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan tanpa henti, dan kejalan target pertumbuhan ekonomi dalam sistem kompetisi, namun persebaran virus COVID yang menjadi krisis besar manusia modern memaksa kita untuk sejenak bernafas, berhenti dari pusaran sistem, serta melihat kembali kehidupan, keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti sebenarnya. Manusia dipaksa berhenti dari rutinitasnya untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan. Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan COVID. Dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini, saya berkonsentrasi pada aspek pendidikan yang esensial untuk didiskusikan. Persebaran virus COVID yang tinggi di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga bidang pendidikan. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan, sekaligus selalu belajar hal-hal baru di tengah pandemi COVID. Sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola pikir interaksi kita dengan teknologi. Selanjutnya, haruskah kita belajar dari rumah? Menurut pendapat saya, selama pandemi belum berakhir, tentu kita harus belajar dari rumah. Dengan seperti itu, kita dapat membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Efektifkah sekolah menggunakan metode daring? Menurut pendapat saya, dengan posisi sekarang yang dimana saya sebagai peserta didik dan juga calon pendidik, sekolah dengan metode daring dapat dikatakan efektif. Jika pembelajaran yang disampaikan pendidik dapat terserap dan dipahami oleh peserta yang bersangkutan. Kita sebagai pendidik tidak seharusnya abai atau hanya memberikan pembelajaran yang ala kadarnya saja. Akan tetapi, seorang pendidik pun harus bisa membuat model pembelajaran yang menarik supaya pembelajaran pun dapat lebih efektif dan peserta didik dapat tertarik serta mau belajar dan menggali ilmu pengetahuan yang lebih giat lagi sekalipun di era COVID-19. Selanjutnya, benarkah pendidikan di masa pandemi mengalami penurunan kualitas? Menurut pendapat saya, pendidikan secara daring tidak bisa disamakan dengan tatap muka di sekolah. Target kurikulum selama pandemi COVID-19 juga berbeda dengan kegiatan belajar dalam kondisi normal. Kita tidak bisa menuntut kualitas terhadap target kurikulum di masa pandemi. Dikarenakan yang menjadi tujuan utama adalah menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik. Saya menilai pandemi COVID-19 membuat kualitas pendidikan turun. Siswa kehilangan kesempatan belajar bagaimana mestinya. Dengan situasi seperti ini, hak anak tidak terpenuhi secara maksimal karena faktor yang berdampak pada diri mereka. Selanjutnya, sebagai calon pendidik, apa rekomendasi mengenai permasalahan tersebut? Sebagai calon pendidik, saya merekomendasikan untuk pemerintah dan satuan pendidikan, terutama jelang tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah perlu memastikan kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan kenormalan baru atau new normal, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Perlu ada sosialisasi yang tentang pembukaan satuan pendidikan melalui cara online maupun offline, sehingga kekhawatiran orang tua dapat diminimalkan dan tidak terjadi disinformasi. Selain itu, kapasitas pendidik dan peserta didik harus ditingkatkan agar dapat menyesuaikan diri dalam kondisi darurat. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.